Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aksi perundungan di lingkungan sekolah kembali terungkap. Pelajar sekolah dasar di Bulukumba dianiaya kakak kelas. Uang tunai dan perhiasan pemilik toko kelontong di Kota Makassar raib digondol maling. Korban rugi puluhan juta rupiah. Toko perhiasan emas di Pinrang ramai diburu warga. Diduga harga emas di pasar dunia menurun. Kita ke informasi pertama. Aksi perundungan di lingkungan sekolah kembali terungkap. Pelajar sekolah dasar di Bulukumba dianiaya kakak kelasnya dalam ruang kelas. Bahkan korban juga diejek oleh temannya. Tim Dinas Pendidikan Bulukumba sedang menyelidiki dan memeriksa tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Aksi tidak terpuji pelajar sekolah dasar di Bulukumba ini jangan ditiru. Korban pasrah dianiaya kakak kelasnya dalam ruang kelas. Korban juga diejek temannya. Diduga perundungan ini terjadi pada 8 Oktober 2022 lalu. Video aksi penganiayaan ini tersebar di media sosial dan menjadi pembicaraan warganet. Tim Dinas Pendidikan Bulukumba telah bergerak cepat menyelidiki sekaligus memeriksa tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Dalam setahun terakhir, marak aksi perundungan oleh kalangan pelajar di Bulukumba. Punya program tidak ada kekerasan verbal maupun non-verbal di sekolah, baik itu yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik ataupun teman-teman mereka sendiri. Cuman kasus ini agak extraordinary karena kan dilakukan oleh antar siswa sendiri. Makanya kita perlu pendampingan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami sudah koordinasi tadi pagi dengan Ibu Kadis untuk pendampingan antara korban dengan pelakunya. Kini sanksi berat menanti jika terbukti pengurus sekolah lalai mengawasi muridnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Uang tunai dan perhiasan pemilik toko kelontong di Kota Makassar raib digondol maling sehingga rugi puluhan juta rupiah. Saat kemalingan korban tertidur pulas, hingga kini pelaku masih diburu polisi. Maling seorang diri menyatroni toko kelontong di Jalan Malengkeri Raya Kota Makassar. Pelaku dengan mudah menjongkel pintu masuk, kemudian leluasa menggasak emas 30 gram, ponsel, dan uang tunai 2 juta rupiah. Saat itu kondisi toko sedang sepi dan pemiliknya tertidur pulas. Sendirian Ki datang. Sendirian? Lewat mana masuk dia? Lewat pintu konter. Pintu konter? Langsung ke sini. Terus? Dengan ceritanya Terus langsung dulu ke konter baru mengarah ke warung. Laci dia buka. Rokok sama voucher amat tidak ada ambil. Cuma emas sama uang sama HP. Oh, emas sama uang sama HP. Kalau emas itu berapa gram? Hampir 30 gram kan 25. Hampir 30 gram. Hampir 30. Cincin 3. Terus apa lagi diambil saat itu? HP uang sama uang cash hampir sekitar 2 jutaan. Akibat kemalingan, korban diprediksi rugi 30 juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan polisi dan pelaku masih diburu. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara sempat tertutup material longsor. Bencana di Jalan Trans Sulawesi ini turut merobohkan sejumlah tiang listrik. Curah hujan tinggi menjadi kendala utama pembersihan material longsor. Longsor yang menutup jalur Trans Sulawesi di Kelurahan Batang dan Batang Barat belum bisa dilintasi kendaraan roda 4. Sedangkan bagi pengendara motor yang melintas bisa memilih jalur alternatif dengan mendorong kendaraannya dibantu warga setempat. Longsor di jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara ini turut merobohkan sejumlah tiang listrik. Petugas Perusahaan Listrik Negara atau PLN segera melakukan perbaikan. Tim Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sulawesi Selatan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Ada 8 lokasi longsor yang perlu segera dibersihkan, 5 diantaranya sangat parah. Kita kena longsor karena curah hujan sangat tinggi sehingga di kilometer 16
terjadi longsor sehingga akses jalan terputus. Tapi masyarakat antusias untuk membantu masyarakat untuk menyeberang. Kalau korban di wilayah sendiri ada berapa? Kalau korban jiwa sampai saat ini belum ada, tetapi korban material ada, mobil 1, kemudian rumah 1 yang tergerus dengan longsoran. Kalau yang diungsikan ada tidak? Untuk sementara ini yang kena longsor itu sudah diungsi sama keluarganya yang ada di sana. Kalau untuk longsor saat ini ada berapa titik, Pak? Ada sekitar 8 titik. Ya. Yang belum bisa diakses? Termasuk ini pertama ada sekitar 5 akses lagi yang belum tertangani. Meskipun tidak ada korban jiwa, 1 rumah dan mobil warga dilaporkan rusak terseret longsor. Hingga kini curah hujan tinggi menjadi kendala utama petugas membersihkan material longsor. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Ratusan hektar sawah serta kebun di Kecamatan Telu Wanua, Kota Palopo ikut terendam banjir luapan Sungai Salubatang. Bulir padi dan kakao yang mulai berbuah terendam air. Para petani terancam gagal panen. Hamparan sawah yang seharusnya berwarna hijau berubah menjadi coklat karena batang padi bercampur banjir. 300 hektar sawah dan kebun di Kecamatan Telu Wanua, Kota Palopo terendam banjir luapan Sungai Salubatang. Bulir padi dan kakao yang mulai berbuah terendam air. Harapan keuntungan dari penanaman padi dan kakao berpotensi hilang karena terancam busuk. Para petani khawatir gagal panen. Walaupun banjir di sebagian permukiman mulai surut, para korban banjir tetap membutuhkan air bersih dan makanan siap saji. Langkah kami lakukan sekarang ini tentunya pertama melakukan evakuasi kepada semua warga yang terdampak. Terus kami juga siapkan makanan siap saji, begitupun dengan air mineral yang mereka sangat butuhkan saat ini, karena di rumah-rumah itu rata-rata alat-alat dapur mereka itu sudah tidak berfungsi lagi. Di Telu Wanua itu ada 860 hektar sawah. Itu sekitar kurang lebih 300 hektar memang yang terdampak. Jadi karena kebetulan sekarang itu padinya itu belum keluar, baru kemarin itu baru awal tanam. Ya, jadi otomatis gagal itu yang sekitar 300. Di tengah banjir yang mulai surut, sejumlah warga mulai membersihkan rumah serta barang berharga yang sempat terendam banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi dana kesehatan yang bergulir sejak 2020. Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare juga menahan 2 tersangka kasus tersebut yang merugikan negara 6,3 miliar rupiah. Usai diperiksa di ruang tindak pidana khusus, penyidik Kejaksaan Negeri Parepare menahan 2 tersangka korupsi dana kesehatan tahun anggaran 2018 senilai 6,3 miliar rupiah. Keduanya masing-masing berinisial ZD, pensiunan pejabat pemerintah Kota Parepare, serta JA, Kepala Badan Keuangan Daerah. Mereka dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Parepare. Yang diperiksa ada berapa orang, Pak? Tersangkanya ada 2. Ya, ada 2. Itu siapa, Pak? Inisial J 1 yang masih aktif, ASN, dan yang kedua inisialnya S. Pak, ini bisa diulangi, Pak, kan masyarakat belum tahu ini kasus apa sih, Pak? Ini kasus Dinas Kesehatan tahun 2018. Dugaannya, Pak, dugaannya apa? Ya, dugaannya ada tindak pidana korupsi. Dugaan kerugian negara, Pak, yang diakibatkan dari itu, Pak, ada berapa sih, Pak? Kerugian negara secara totalitas dari kan ini sudah ada terpidana sebelumnya, ya kan? Iya. Terpidana sebelumnya. Jadi totalitas nanti di fakta persidangan lah kita bisa lihat. Kasus dugaan korupsi dana kesehatan bergulir sejak 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar telah memvonis mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Muhammad Yamin, 6 tahun penjara. Lambannya penanganan kasus ini sempat menuai protes masyarakat Kota Parepare dengan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Parepare pada tahun 2021. Suwardi Gadang melaporkan dari Parepare.